mendapatkan hati. Yang saya hormati Bapak narasumber Medi Riansyah Eskom. Yang saya hormati Ibu Dahlia MPD dan Ibu Neti yang nanti akan menyampaikan sosialisasi CGP. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Medi selaku narasumber pada kegiatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Palembang, wabil khusus pada 2 CGP, yaitu Ibu Dahlia MPD dan Ibu Neti MPD, beserta anak-anak yang mewakili yang ikut kegiatan pada hari ini. Marilah kita tiada jemu-jemunya mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat-Nya. Memikirkan visi-misi dan kemudian hari ini akan mensosialisasikan visi sekolah. Pertama, beriman, berkualitas, berkarakter, dan berwawasan teknologi informatika B4TIK. Kemudian misi sekolah. Pertama, menghasilkan siswa yang berperilaku dan berakhlak mulia. Kedua, mampu bersaing dalam persaingan masuk perguruan tinggi unggul dan dunia kerja. 3. Mengembangkan kegiatan ekskul yang unggul dalam akademis dan non-akademis melalui pembelajaran inovatif dan kreatif. 4. Menumbuhkan karakter peserta didik yang mandiri dan tangguh. Resiliensi kalau istilah sekarang. Daya tahan atau ketangguhan. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang berlaku. Saya di sini akan lebih mensosialisasikan, kalau udah lihat tadi, lebih mensosialisasikan ketika kami di Lokakarya yang terakhir kemarin, Lokakarya 3 itu bicara masalah visi dan misi, ya. Dan dari visi dan misi itu ada semacam RTL, ya, program jangka pendek dan jangka panjang. Salah satunya di situ kami menuliskan adanya suatu program yang berkaitan dengan pembelajaran digital, ya. Dan ketika kami berdiskusi bersama-sama, maka muncullah ide bahwa kami menginginkan adanya suatu kegiatan workshop yang alhamdulillah tersosialisasi pada hari ini, yaitu sebuah pembelajaran yang menggunakan aplikasi Canva yang nantinya akan lebih banyak digunakan untuk pembelajaran. Kalau dilihat dari sejarah Canva-nya sendiri, mohon izin Pak, ini saya hanya sedikit ilmunya untuk ini, jadi kalau salah mohon dikoreksi. Sebenarnya aplikasi Canva itu sudah dikenal sudah cukup lama, itu dari 2012. Tetapi kita, terutama saya pribadi, itu baru mengenalnya itu di akhir tahun 2020, ya 2020. Jadi trennya Canva itu sepertinya ketika kita memasuki masa pandemi COVID-19, ketika guru beralih ke teknologi digital untuk pembelajaran, maka salah satu yang digunakan itu adalah aplikasi Canva. Dan dalam aplikasi Canva ini begitu banyak kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh aplikasi ini. Dan di samping itu juga fitur-fitur yang digunakan itu sepertinya lebih gampang ya Pak ya. Ini ada ketika manfaatnya ini ya. Ketika manfaatnya ini adalah tadi saya bilang bahwa dapat digunakan untuk sebagai media pembelajaran yang kita sebagai guru dan siswa itu bisa dan mudah untuk memanfaatkannya. Dan template-nya itu yang kita mau bikin di Canva itu terdiri dari
mau bikin poster, ya poster ini sudah beberapa kali diterapkan ke siswa. Kemudian kita mau buat presentasi, kita mau buat video pun dari sini bisa, dan yang lain-lainnya kita bisa bikin infografis dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa contoh penggunaan dari aplikasi Canva itu sendiri. Ini contohnya yang sudah pernah dibuat ya. Yang ini contoh ini dibuat pada saat kami di program Guru Penggerak dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, itulah sekilas dari saya, ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari rezeki wa tabatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa mahawil alaina bi syakaratil maut wa naditunan nar wa labda indal hisab rabbana tusil qulubana bil isyatina wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa kulli wa walidayna wa rabbana wa la yatamaksudi wa ila kamalun ya'tini mafataka wa marifataka ya Allah ya Rabbu ya Rahim ya Aziz ya Karim, semoga dosa kami dan kami mohon ampun ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami dengan taat dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Nur ala Nur, sinari hati kami dengan nur cahayamu ya Nur, bimbinglah kami dengan taat dan hidayah-Mu ya Nur. Kalau harga dapat kami keluarga SMA Negeri di Bawah Palembang ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, jadikan pula ilmu yang kami dapat, ilmu yang bermanfaat untuk diri kami maupun nusa dan bangsa ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan kau serahkan diri kami kepada yang lain darimu, kuatkan iman kami, matikan kami dalam keadaan khusyuk khotimah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, semuanya Kau pengasih dan hidup penyayang, karena itu ya Allah ya adalah diri-dirimu untuk mengabulkan permohonan hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu nabiyyi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dari pembelajaran nama saya Megir saya sekolah asal dari SMK Negeri 7 Palembang, Bapak Ibu. Mungkin ada yang di sini ada teman kami juga sama-sama seangkatan belajarnya Pak Sabar, ya. Kemudian Bu Dahlia dan Bu Nepi ini teman lama juga, jadi teman sama-sama di waktu itu di Bu Dahlia SMA Dharma Bakti, dan Bu Nepi yang suaminya itu adalah kepala sekolah saya waktu di Murokoma, jadi sama-sama sudah kenal. Ketika ketemu di sini udah saya ayo sama adik gitu. Bapak Ibu, kemarin saya diundang oleh Ibu Dahlia untuk mengisi acara di pembuatan CGP mengenai Canva. Sebenarnya saya bukan mengajari Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu. Kita sharing sama-sama bagaimana memanfaatkan fasilitas Canva untuk pembelajaran kita sehari-hari, untuk pembelajaran di kelas. Sekilas di sini saya jelaskan dulu Bapak Ibu mengenai pemanfaatan Canva untuk pembelajaran berwawasan teknologi dan informatika itu materinya. Kemudian ini sekilas profil saya untuk Dewan Guru, jadi dikhususkan untuk guru, Bapak Ibu. Jadi kita spesial, ya. Jadi kita spesial ada fasilitas khusus untuk guru yang namanya Canva for Edu, ya. Nah yang bukan guru tidak bisa, ya. Tidak bisa untuk menggunakan fasilitas Canva for Edu, ya. Jadi khusus guru, kenapa khusus guru? Karena memang ketika kita mendaftarkan Canva menjadi for Edu, kita membutuhkan SK mengajar, ya. Terutama kalau misalnya PNS itu bisa menggunakan sertifikasi, bisa juga dengan SK PNS untuk mendaftarnya. Nah kalau yang orang yang umum itu tidak bisa menggunakan Canva for Edu, mereka tidak punya akses untuk Canva for Edu-nya, ya. Maka mereka harus berbayar menggunakan Canva Pro, ya. Jadi berbayar. Di sini nanti kalau misalkan belum menggunakan Canva for Edu, belum didaftarkan, maka kita menggunakan yang free trial 30 hari untuk Pro ini, ya. Jadi fasilitasnya masih tetap bisa digunakan, tetapi ketika kita mengakses sebuah gambar ataupun klip art tertentu,
itu ketika Bapak Ibu menemukan gambar berupa gambar simbol gambar ini ya mahkota kayak gitu ya, itu nanti ada watermarknya ya, jadi bisa digunakan tetapi masih watermark. Nanti saya jelaskan lebih terperinci. Kalau kita menggunakan akun belajar ID maka itu diwajibkan ya. Jadi kita bisa menggunakan mendaftarkan Canva for Edu itu bisa menggunakan akun belajar ID atau juga bisa menggunakan akun pribadi kita masing-masing. Kalau saya buat dua Bapak Ibu. Jadi akun belajar ID-nya ada, kemudian saya daftarkan juga Canva yang untuk akun belajar yang pribadi. Nah, sedangkan Canva edukasi terdapat menu, jadi ada menu kelas dan ada menu pekerjaan. Kemudian untuk Canva Pro ketika mulai melakukan desain dan mencari gambar atau objek. Gimana bisa kita lanjut? Ya sementara saya juga pakai yang Canva yang belum ini ya, yang belum, biar ada perbandingan, nanti ada yang belum saya daftarkan ke Canva for Edu dan satu lagi Canva yang sudah saya daftarkan ke For Education. Bapak Ibu, untuk memulai di Canva kita memiliki fasilitas di Canva bermacam-macam hal yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Di sini berbagai macam feature atau fitur ya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini tinggal Bapak Ibu cari saja maunya apa ya, maunya apa, mau buat desain apa ya. Poster kah misalkan, kemudian bisa buat daftar kelas kah misalkan ya, jadwal kelas, kemudian buat buku misalkan ya, buat buku misalkan, kemudian buatkan poster ya, apapun yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk desain, ini semuanya bisa dilakukan di Canva ya. Bagaimana memulai di Canva? Di sini Bapak Ibu di titik-titik tiganya ini ya, di titik tiganya kalau misalnya tampilannya layarnya besar, ini kelihatan galau di sini ya. Tapi kalau tidak ada, klik tombol titik tiga ini, maka akan keluar beberapa hal atau beberapa fasilitas yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Mulai dari misalkan infografis, misalkan membuat infografis sekolah misalkan, kemudian kolase foto, kemudian wallpaper desktop ya, diagram, sampul buku, peta pikiran, kemudian buat kalender ya, kalender yang mau didesain di Canva ya, buat lembar kerja LKPD semuanya bisa dilakukan di Canva Bapak Ibu. Laporan, agenda juga dan berbagai macam hal Bapak Ibu tinggal ketik saja di sini. Ya. Oh, enggak apa-apa, pilih aja saya misalnya. Kemudian jadwal pelajaran ya, macam-macam di sini Bapak Ibu. Ini baru beberapa hal, nggak cukup dengan cara mengetikkan saja di sini. Misalkan Bapak Ibu ini membuat poster misalkan, ya, poster misalkan. Bapak Ibu tinggal ketik saja di sini poster, ya. Ingin buat komik maka akan tampil komik, ya. Semuanya di kotak search, kotak pencarian di sini. Bapak Ibu tinggal ketik saja. Maunya buat apa? LKPD misalkan. Mau buat LKPD, ketik saja di sini LKPD, ya. Nah, di sini nanti ada cari LKPD, misalkan bentuk laporan, misalkan LKPD ya, lembar kerja ya, bukan LKPD. Kalau di sini lembar kerja. Nah ini cukup mengetikkan di sini Bapak Ibu di kotak search pencarian. Bapak Ibu ingin membuat apa, LKPD kah, lembar kerja apa kah, misalkan mau dibuat, tinggal diketik kemudian di enter, maka beberapa template ini akan tampil, ya. Ini contohnya. LKPD misalkan ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah template-template yang telah disediakan oleh Canva ya. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan template tinggal klik saja. Tapi kalau ingin membuat desain baru, desain awal di Canva ya. Ini ada lembar kosongnya nanti ya, bisa kita buat untuk membuat lembar kerja kosong ya. Jadi di bagian sebelah sini ini adalah template-nya Bapak Ibu. Template yang telah disediakan oleh Canva.
Kalau di sebelah kirinya itu ada tombol buat lembar kerja. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita menjadi. Terima kasih.